Pada cerita rakyat Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah, terdapat beberapa tokoh dan karakter yang berbeda. Seperti yang kita lihat, wanita tua yang berbadan kurus ini adalah Mbok Srini, yaitu ibu dari Timun Mas. Sedangkan perempuan yang berparas cantik ini adalah Timun Mas ketika dewasa. Dan ada pula raksasa yang sangat besar dan menyeramkan yang mempunyai sifat serakah serta kejam. Mbok Srini adalah seorang perempuan yang usianya sudah cukup tua, yang mana Mbok Srini hidup sebatang kara di sebuah hutan di daerah Jawa Tengah. Mbok Srini sangat berharap mempunyai anak, tetapi sayang, suami Mbok Srini sudah lama meninggal. Mbok Srini selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa mendapatkan seorang anak. Sehari-hari, Mbok Srini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar untuk keperluan memasaknya di rumah. Suatu hari, saat Mbok Srini sedang ada di hutan, ia bertemu dengan raksasa yang sangat besar dan menyeramkan. Tetapi raksasa itu baik. Raksasa itu berniat untuk memberikan anak kepada Mbok Srini. Hai perempuan tua, apakah kau menginginkan seorang anak untuk menemani masa tuamu? Tahu dari mana engkau, wahai raksasa? Tidak perlu tahu. Aku datang kemari untuk memberikanmu sebuah timun emas, yang mana timun ini ketika dibelah akan memberikanmu seorang bayi perempuan. Benarkah raksasa? Wah, terima kasih raksasa. Terima kasih. Tapi sebelum aku memberikan timun emas ini kepadamu, aku akan memberikan persyaratan, yaitu ketika bayi ini sudah berumur 17 tahun, aku akan mengambilnya kembali darimu untuk aku jadikan santapan lezatku. Hahaha. Karena terlalu senang, akhirnya Mbok Srini langsung menyetujui persyaratan yang telah diberikan oleh raksasa tersebut. Akhirnya, raksasa memberikan timun emas kepada Mbok Srini, lalu pergi meninggalkan Mbok Srini bersama dengan timun itu. Setelah raksasa itu pergi, dengan senang hati dan tidak sabar, akhirnya Mbok Srini segera membelah buah timun emas pemberian raksasa. Dengan cepat, akhirnya timun itu terbelah dan ajaib, di dalam timun emas itu terdapat seorang bayi perempuan yang sangat cantik, yang membuat Mbok Srini menyayanginya ketika pertama kali melihat bayi itu. Astaga, cantik sekali engkau, nak. Engkau adalah anakku mulai hari ini. Dan tidak boleh ada siapapun yang menyakitimu, karena Simbok akan selalu melindungimu. Simbok akan memberimu nama Timun Mas. Timun Mas semakin hari bertumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik. Timun Mas juga menjadi perempuan yang baik dan selalu membantu Mbok Srini. Timun Mas pun menjadi perempuan yang sangat disayang oleh Mbok Srini. Namun di sisi lain, Mbok Srini juga merasa khawatir akan keselamatan Timun Mas. Karena saat ini usia Timun Mas sudah beranjak dewasa. Yang mana Mbok Srini ingat akan janjinya kepada raksasa, bahwa dia akan menyerahkan Timun Mas kepada raksasa tersebut ketika Timun Mas sudah dewasa. Tiba-tiba dugaan dan kekhawatiran Mbok Srini pun terjadi. Raksasa itu pun datang dan menghampiri Mbok Srini dengan keadaan yang marah karena lapar untuk menagih janji Mbok Srini 17 tahun yang lalu. Wahai perempuan tua, mana anak perempuan yang kau berikan kepadamu yang telah kau janjikan kepadaku? Ia sedang menjual kayu bakar ke desa. Andaikan kau datang lebih awal, kau pasti dapat bertemu dengannya, raksasa. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali seminggu lagi. Ingat, jangan berani-berani kau membohongiku, nenek tua. Tentu raksasa, tentu. Aku akan selalu memegang janjiku. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Akhirnya, Mbok Srini berhasil membujuk raksasa itu.
dan membuat sang raksasa pun pergi. Di samping itu, Mbok Srini gelisah, khawatir, dan sedih karena dia tidak akan mungkin bisa terus-menerus membujuk raksasa. Sampai akhirnya Mbok Srini menemukan sebuah cara untuk menemukan petunjuk agar Timun Mas bisa lolos dari pencarian sang raksasa. Hari demi hari terlewati, semakin dekat dengan datangnya raksasa kembali untuk menjemput Timun Mas. Rasa kegelisahan dan kekhawatiran Mbok Srini pun tak kunjung selesai. Hingga Mbok Srini ingat bahwa sebaiknya ia datang ke gunung kepercayaan orang-orang daerah situ untuk meminta petunjuk agar Timun Mas dapat lolos dari sang raksasa. Mbok Srini pun menyusuri hutan dan tibalah di gunung tersebut. Wahai gunung, beberapa saat lagi, entah kapan itu akan ada orang raksasa yang mana raksasa itu sangat menyeramkan. Dia akan menghampiriku dan meminta anakku Timun Mas untuk dijadikan santapannya. Dapatkah engkau memberiku sebuah petunjuk agar aku bisa menyelamatkan anakku Timun Mas, agar dia dapat lolos dari kejaran sang raksasa? Tiba-tiba ada sebuah suara menggelegar dari balik gunung yang seolah-olah gunung itu berbicara kepada Mbok Srini. Wahai perempuan tua, jika kau ingin anakmu selamat dari kejaran sang raksasa, aku akan memberikanmu beberapa benih. Tapi tolong sampaikan pada anakmu untuk melemparkan benih tersebut satu persatu agar dapat menghambat perjalanan sang raksasa. Tibalah waktu yang telah dinanti-nanti oleh sang raksasa untuk menyantap Timun Mas. Raksasa berjalan menuju rumah Mbok Srini dengan penuh semangat. Wahai nenek tua, cepat serahkan anakmu yang bernama Timun Mas itu kepadaku. Maaf raksasa, maaf, tapi anakku sudah menuju hutan untuk menemuimu. Kembalilah engkau ke dalam hutan untuk mencarinya. Oh begitu, baiklah. Aku akan segera menemuinya untuk menyantapnya. Aku sangat tidak sabar untuk menjadikannya sebagai santapanku. Aku sangat lapar. Akhirnya raksasa kembali masuk ke dalam hutan dengan penuh rasa semangat, karena dia akan mendapatkan apa yang telah dia nanti-nantikan selama ini. Ketika memasuki hutan, raksasa melihat Timun Mas sedang berlari, seolah-olah Timun Mas ingin menghindar dari tangkapannya. Raksasa pun mengejar Timun Mas dengan penuh rasa emosi, karena ia mengetahui bahwa Timun Mas ingin menghindarinya. Walaupun begitu, Timun Mas selalu ingat pesan sang ibu untuk melemparkan barang-barang yang diberikan oleh ibunya kepadanya satu persatu. Setelah berjalan lumayan jauh, Timun Mas pun merasa sedikit kelelahan. Sementara raksasa itu semakin mendekatinya. Hai Timun Mas, mau lari kemana kau? Jangan kau coba-coba untuk lari dariku. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah kelelahan berlari. Baik, mungkin inilah saat yang tepat aku mengeluarkan benih-benih yang diberikan ibu kepadaku. Akhirnya, Timun Mas melemparkan benih pertama, yaitu benih biji mentimun, ke arah sang raksasa. Sontak saat itu langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang sangat besar-besar. Hingga akhirnya raksasa yang lapar itu memakan timun-timun itu sampai perutnya terasa kekenyangan. Tetapi sepertinya raksasa itu tidak mudah dikalahkan. Dia kembali mengejar Timun Mas walau dengan jalan yang lambat. Timun Mas, tunggu. Aku tidak akan membiarkanmu kabur begitu saja. Lalu, karena Timun Mas sudah mulai melihat bahwa sang raksasa sudah mulai mendekatinya kembali, akhirnya Timun Mas melemparkan benih keduanya, yaitu duri.
Seketika saat itu tumbuh pohon-pohon bambu yang runcing dan berduri, hingga akhirnya menyulitkan sang raksasa untuk melewatinya. Raksasa pun kembali dapat melewati bambu-bambu itu, meskipun badan sang raksasa telah terluka. Timun Mas pun masih berlari. Timun Mas itu sangat pantang menyerah karena melihat bahwa benih-benih yang ditaburkannya tadi telah menghasilkan hasil. Tetapi tetap saja Timun Mas masih merasa takut karena raksasa selalu bisa melewati benih-benih tersebut. Tetapi tiba-tiba, Astaga, bagaimana ini? Benih yang ada hanya tersisa satu, yaitu terasi. Aku harus bagaimana? Jika dengan benih terakhir ini raksasa bisa lolos, tentu aku pasti akan menjadi santapannya. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus bisa. Ini semua agar aku bisa bertemu dengan ibuku kembali. akhirnya Timun Mas pun menebarkan benih terakhirnya itu. Sontak, seketika di tengah-tengah hutan menjelma ada lautan lumpur yang sangat besar yang dapat menarik siapapun yang melewati lautan lumpur tersebut. Hingga ketika sang raksasa melewati lautan lumpur itu, sang raksasa pun dihisap oleh lautan lumpur itu secara perlahan. Timun Mas, tolong aku. Aku janji tidak akan memakanmu. Tolong. Tetapi semua sudah terlambat. Raksasa telah tewas seketika dihisap oleh lautan lumpur tersebut. Raksasa telah tewas. Terima kasih ibu. Aku akhirnya dapat lolos dari kejaran raksasa yang menyeramkan itu. Ibu pasti sangat senang melihatku kembali. Akhirnya Timun Mas sampai kembali ke rumah Mbok Srini. Tentu saat itu di mana Mbok Srini sangat mencemaskan Timun Mas, akhirnya berubah menjadi sangat bahagia melihat kedatangan anaknya ke rumah kembali dengan keadaan selamat. Terima kasih ibu, karena benih-benih yang engkau berikan kepadaku, akhirnya aku bisa lolos dari raksasa yang akan memakanku. Nah, terima kasih karena sangat berani dan tidak menyerah menghadapi raksasa yang menyeramkan itu. Ibu berjanji, mulai saat ini, ibu akan selalu melindungimu dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup bahagia bersama selamanya. Demikian itulah tadi dongeng yang berjudul Timun Mas. Dari cerita di atas dapat diambil pelajaran bahwa seseorang yang memiliki niat buruk atau jahat kepada orang lain, seperti tokoh raksasa, pasti akan celaka. Dan juga pelajaran yang dapat diambil dari cerita rakyat di atas adalah bahwa dengan adanya usaha dan kerja keras, serta doa, apapun rintangan atau cobaan dalam hidup pasti akan dilalui dengan baik. Seperti yang ditunjukkan oleh tokoh Mbok Srini dan Timun Mas, berkat dari usaha, kerja keras, dan ikhtiar mereka berdua, akhirnya Timun Mas dapat membinasakan sang raksasa yang akan memangsanya.